Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Gusti Pati. Tilasan Pajajaran kali ini akan membahas tentang hal-hal yang terjadi di dalam hidup saya, hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang tidak masuk di akal, hal-hal gaib yang pernah saya alami. Dari kecil saya hidup bersama nenek saya, dan saya memang diasuh sejak kecil oleh nenek saya dan memang tidak tinggal bersama ibu kandung saya. Sejak kecil saya terbiasa hidup di hutan karena memang nenek saya itu pada saat itu membedah sebuah hutan belantara, lalu kemudian dijadikan sebuah perkebunan kopi. Dan hidup saya itu di dalam hutan belantara yang memang masih banyak sekali binatang-binatang buas seperti babi hutan, monyet-monyet yang masih pada bergelantungan di belakang rumah. Sejak umur saya memasuki usia sekitar 3 tahun ataupun 4 tahun ya, pada saat itu setiap kali saya sakit dan setiap kali saya tidak enak badan, karena ya wajar lah ya, namanya anak kecil kan biasanya suka ngerasain sakit, gak enak badan gitu ya, dan badannya cenderung panas seperti itu. Saya masih ingat waktu itu di usia saya yang 4 tahun, 3-4 tahun lah, setiap kali saya sakit, setiap kali badan saya panas ataupun meriang, saya selalu didatangi makhluk yang wujudnya itu hanya kepala. Jadi makhluk ini hanya berwujud kepala, artinya tanpa kaki, tanpa tangan, dan itu bentuknya hanya kepala, dan ukurannya sangat besar sekali, bisa sampai kurang lebih sebesar tampah lah ya, tahu ya tampah ya. Makhluk yang ukurannya sebesar tampah dan itu hanya berbentuk kepala saja. Dia selalu mendatangi saya setiap saya dalam kondisi sakit panas. Cuman yang saya bikin heran itu, kenapa dia selalu datang pada saat saya sakit, dan saya itu merasa jengkel ya sama dia. Saya yakin ini makhluk yang berbentuk kepala ini ya, yang jelas ya ini makhluk gaib dari golongan jin ya. Kalau misalnya jin kafir ataupun jin muslim saya kurang tahu juga, namanya juga masih kecil, saya nggak paham tentang hal-hal yang seperti itu. Yang bikin saya jengkel itu sama makhluk ini, dia selalu tersenyum, menyeringai, sinis, seperti meledek saya, seakan-akan dia itu senang melihat saya itu sakit. Di saat saya merintih merasakan panas dingin, di saat saya merasakan sakit, dia malah tersenyum menyeringai, dan wajahnya itu nampak jelas di hadapan muka saya. Jadi mukanya dia sama muka saya itu jaraknya hanya 5 jari lah, seperti ini, hanya 5 jari seperti ini, dan kepalanya itu besar sebesar tampah, dan itu hanya kepala aja loh, hanya kepala, tanpa kaki, tanpa tangan, hanya kepala aja. Bentuknya serem ataupun bagaimana? Enggak sih, enggak serem, enggak hitam gitu, enggak. Dia itu sama seperti kulit manusia seperti ini, sawo matang dan tidak berbulu, mulus, bahkan mulus. Jadi setiap saya sakit, kepalanya itu meniban ke tubuh saya gitu, meniban ke tubuh saya. Mungkin bisa diartikan dia meluk saya gitu.
Cuman yang bikin saya jengkel itu, kenapa di saat saya sakit, merasakan sakit, dia tersenyum menyeringai ke saya seakan meledek. Jadi kata-kata meledeknya dia itu seperti ini. Nah, puas lo, sakit lo, kayaknya enak kan, sakit kan, enak kan, sakit. Jadi dia meledek seperti itu, tapi meledek, menyeringai, sinis mukanya ke saya, tapi dia meluk saya. Itu yang bikin saya heran. Dan itu selalu terjadi pada diri saya di saat saya sedang sakit panas. Dan itu sudah saya alami dari usia 3 tahun sampai dengan 4 tahun. Dan satu lagi yang bikin saya merasa jengkel sama makhluk yang satu ini, saya selalu bilang sama dia, kamu ngapain sih deket-deket saya? Saya itu nggak suka kamu deket-deket saya. Kalau misalkan kamu mau deket sama saya, jangan terlalu dekat. Jangan muka kamu sampai terlalu dekat ke muka saya nggak suka. Saya selalu berbicara seperti itu. Tapi dia nggak pernah mau hiraukan perkataan saya. Dia selalu seperti itu. Dia selalu mengulangi apa yang saya nggak suka. Gitu. Dan saya ini yang dibuat jengkel sama makhluk jengkel satu yang selalu nggak pernah pergi dari kehidupan saya. Dia selalu datang di saat saya sakit. Dia selalu merapatkan mukanya ke muka saya, dan itu saya nggak suka. Saya jengkel sama dia. Selama bertahun-tahun saya seperti berkawan sama dia. Kita selalu bertemu di saat saya sedang sakit. Tapi saya nggak suka dengan keberadaan dia, dan saya nggak suka dengan dia yang jahil seperti itu. Tapi sepertinya dia menikmati banget dengan ketidaksukaannya saya terhadap dia. Semakin saya tidak suka terhadap dia, dia malah semakin senang melihat saya. Semakin saya menggigil panas dingin, dia semakin meledek saya. Saya nggak tahu maksud dia itu apa, gitu. Nah, seperti itu. Terus sejak umur 3 tahun, di telinga saya itu selalu ada perempuan-perempuan yang memanggil-manggil saya dari jarak jauh. Saya mendengar suara perempuan itu memanggil-manggil nama saya dengan sebutan Sangkuriang. Dan itu dari jarak jauh. Suaranya jauh banget. Kayak di gunung, suaranya kayak jauh di gunung. Suaranya jauh, tapi di gendang telinga saya jelas. Ada perempuan yang selalu memanggil-manggil saya dengan sebutan nama Sangkuriang. Sangkuriang, Sangkuriang, ayo kesini, ayo. Jadi, saya langsung merinding setiap saya bercerita masalah ini, masa lalu kecil saya, masa kecil saya langsung merinding. Jadi ada suara-suara perempuan yang memanggil-manggil saya dari jarak jauh. Suaranya jauh banget, kayak di balik gunung, kayak di hutan, tapi jelas di gendang telinga saya. Nah itu. Selain itu, di saat saya sakit, selain makhluk gaib tadi yang cuma berbentuk kepala, tanpa kaki, tanpa tangan, ada juga suara-suara yang memanggil-manggil saya untuk keluar dari rumah, untuk ke belakang rumah. Dan saya itu nggak paham, saya nggak ngerti, karena saya masih kecil pada saat itu. Saya hanya berpikir, kenapa sih harus ada suara-suara yang memanggil-manggil saya untuk saya keluar dari rumah, untuk mengikuti dia ke belakang rumah. Sedangkan di belakang rumah itu banyak sekali makam-makam, kuburan-kuburan ya, seperti itu. Jadi saya juga ngerasa takut. Namanya anak kecil, saya takut ya, saya ngerasa takut juga kan gitu. Tapi ya itulah. Nah, cuman kejadian hal-hal yang tidak masuk di akal seperti itu, saya tidak pernah bercerita dengan siapapun. Dengan nenek saya, dengan om saya, cerita saya nggak pernah. Bahkan sampai hari ini, hanya diri saya sendiri yang tahu bahwa saya mengalami kejadian-kejadian seperti itu waktu masih kecil ya, gitu. Jadi saya terbiasa hidup dengan
berteman dengan makhluk gaib itu. Apa sih ya disebutnya, apa ya, berteman kalau berteman itu nggak seperti itu ya. Orang saya juga malah nggak suka sama dia, saya jengkel sama dia. Saya nggak suka sama dia, saya jengkel sama dia, saya merasa tidak tenang, tapi dia selalu ada di saat saya sakit. Dan dia merasa bahagia, dia merasa senang di saat saya merasakan kesakitan. Masa-masa kecil saya dihabiskan di sebuah perkampungan yang masih sepi ya. Apalagi pada saat itu rumah saya dengan rumah warga yang lainnya itu terpencil jauh. Rumah saya di sebuah perkebunan kopi yang awalnya adalah hutan belantara, lalu kemudian dibedah menjadi kebun kopi. Dan rumah saya itu terpencil di dalam kebun ya, seperti itu. Dan anak sekecil saya kelas 1 SD, anak umur 7 tahun, harus pulang malam karena sewaktu itu saya harus ngaji. Biasanya setelah ngaji saya izin sama nenek saya nggak langsung pulang, tapi saya mau nonton TV. Pada saat itu ya TV-nya masih TV TVRI ya, masih TV hitam putih. Dan kita juga nonton TV itu harus nunggu berita terakhir namanya, hampir mendekati jam setengah 12 berita terakhir namanya, baru kita bisa nonton film. Setelah saya nonton film, saya pulang ke rumah sendirian dengan membawa Al-Quran dan memakai kopiah, memakai sarung, dan membawa obor, dan harus melintasi jalanan-jalanan yang sunyi tanpa listrik, gelap, melintasi sawah, masuk ke dalam perkebunan seperti itu. Dan waktu itu saya tidak merasa takut karena ada pengawal saya. Saya punya seekor anjing peliharaan yang selalu mengikuti kemana saja saya pergi, termasuk mengaji, sekolah, berburu di kebun, ngangon kambing. Saya selalu ditemani sama peliharaan anjing peliharaan saya. Anjing peliharaan saya kasih nama Tumang. Seperti itu. Nah, jadi itulah hal-hal yang tidak masuk di akal, hal-hal yang di luar nalar, hal-hal gaib yang saya alami sejak saya masih kecil, dari usia 3 tahun. Lalu kemudian beranjak dewasa, saya pernah bekerja di salah satu rumah produksi film pada saat itu. Dan waktu itu saya sering sekali tidur di kantor ya. Dan kantor saya waktu itu memang terkenal serem, terkenal angker, dan banyak yang bilang bahwa sering terjadi penampakan-penampakan, dan banyak sekali para penghuni di situ yang sering melihat penampakan-penampakan perempuan, tuyul, dan lain sebagainya. Waktu itu saya tidur di kamar saya. Begitu saya bangun, ada perempuan cantik berambut panjang itu mau mencium wajah saya. Saya kaget antara sadar dan tidak sadar. Ada perempuan berambut panjang cantik mau mencium saya. Saya kaget luar biasa. Begitu saya sadar, perempuan itu menghilang kayak angin. Dan itu sering terjadi kepada saya selama saya suka menginap di kantor. Saya juga bercerita ke salah satu produser saya bahwa saya bilang, tadi malam saya tidur dan didatangi sama perempuan cantik rambut panjang. Dia berusaha untuk mencium saya.
Menurut produser saya, dan produser saya pun dengar-dengar dari tetangga kantor yang ada di situ bahwa pas di kamar saya itu dulunya ada pohon, dulunya pohon sawo, dulunya pohon sawo. Setelah itu nggak tahu kenapa, setiap saya mau tidur, saya selalu mengoles-ngoleskan minyak wangi saya ke bantal. Semakin sering saya mengoleskan minyak wangi saya ke bantal, ya itu hampir tiap malam lah ya, hampir tiap malam, karena memang saya suka. Pada malam berikutnya, perempuan itu datang lagi ke saya. Di saat saya sedang tertidur pulas, dia berusaha untuk mencium saya. Setiap dia mau mencium saya, dan jaraknya hampir segini lagi ke muka saya selalu punya firasat untuk bangun, seperti itu. Lalu saya bangun, dan saya tanya sama perempuan itu, "Kamu kenapa selalu dating saya?" Saya tanya, "Kamu ini," aduh, saya langsung merinding. Saya langsung merinding, merinding. Oke. Saya tanya sama perempuan itu. Saya bilang, "Kamu ini siapa? Kenapa kamu mau cium saya? Dan kenapa kamu selalu datang ke saya?" Gitu kan. Saya tanya seperti itu. Dia bilang, "Saya suka sama kamu." Saya bilang, "Nggak mungkin kamu suka sama saya, sementara saya juga nggak kenal sama kamu, dan kamu bukan manusia." Saya bilang begitu kan. Dia bilang, "Saya suka sama kamu. Semakin kamu sering mengoleskan wewangi-wewangian di kamar kamu, itu akan semakin mengundang saya untuk datang ke kamar kamu." Dia bilang seperti itu. Akhirnya, karena saya tidak mau didatengin sama dia terus, saya stop penggunaan minyak wangi di kamar saya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi menggunakan minyak wangi. Di tahun 2000, sekitar tahun 2003 ya. Sekitar tahun 2003, saya pergi ke Purwakarta, karena di Purwakarta itu ada adik dari papa saya di Purwakarta. Namanya Opi. Waktu itu hari Jumat, sekitar pukul setengah 12. Dan tengah hari bolong ya, jam setengah 12 itu kita persiapan untuk berangkat Jumatan. Cuman sebelum Jumatan, saya mampir dulu ke sebuah warung yang jaraknya nggak jauh dari rumah adik papa saya, yaitu Opi. Kita mampir ke warung langganan kita biasa di rokok. Saya sama si ibu pemilik warung ini baru kenal belum lama, baru 1 minggu saya kenal sama ibu pemilik warung ini. Pas saya lagi jalan menuju ke arah warung si ibu, sekitar jaraknya 200 meter lah, sekitar jaraknya 200 meter saya berjalan menuju warung si ibu ini. Saya lihat si ibu itu berdiri di depan pintu warungnya dia dan memandangi ke arah saya. Saya waktu itu lagi berjalan berdua dengan Aopik itu ya, adik dari papa saya. Semakin saya melangkah, semakin mendekat ke arah pintu warung. Di pintu warung, saya lihat si ibu
menggigil gemetar. Ibu warung ini melihat saya menggigil gemetar sambil mengeluarkan air mata. Katakanlah nangis. Saya nggak tahu. Ya sekarang secara logika aja. Dia melihat saya kenapa nangis. Ya kan, sedangkan saya nggak punya hubungan apa-apa sama si ibu warung ini. Ibu ini ngelihat saya, dia semakin gemetar, badannya semakin gemetar, makin gemetar, air matanya langsung deras keluar, dia nangis. Tapi pas saya tanya, dia ngerasa dia nggak nangis, dia tidak merasa nangis. Saya tanya waktu itu, ibu kenapa nangis? Ibu ngelihat saya kenapa nangis? Ibu ngelihat saya kenapa gemeteran? Saya jawab, maaf, saya tanya berulang-ulang kali namun dia nggak jawab. Kayaknya dia butuh waktu untuk menenangkan diri menjawab pertanyaan saya itu. Lalu setelah itu saya biarkan ibu warung itu untuk tenang dulu, untuk mungkin mengendalikan dirinya dulu. Setelah itu saya tanya lagi, Bu, ibu kenapa sih, Bu? Kok ibu gemetar, badannya gemeteran, terus ibu kenapa ngeluarin air mata? Ibu nangis melihat saya. Emangnya ada apa dengan saya? Saya kenapa gitu kan? Terus ibu itu cerita perlahan-lahan ke saya. Katanya tadi waktu Gusti jalan ke arah pintu warung ibu melihat di belakang Gusti itu kakek-kakek berjubah putih, berjenggot panjang. Dan yang satunya lagi, ada kakek-kakek yang tampangnya seperti jawara. Dia memakai kopiah, dia memakai baju hitam, dia memakai ikat pinggang warna hijau. Saya pikir, ibu bercanda kali gitu kan. Ibu lagi nggak bercanda kan, saya bilang gitu kan. Dia bilang, ngapain ibu bercanda? Kalau ibu bercanda masa iya kayak begini gitu. Ternyata ibu ini adalah orang indigo, orang yang mempunyai kemampuan melihat makhluk-makhluk gaib. Terus ibu ini nanya ke saya, Gusti, kakeknya Gusti itu orang mana? Saya jawab, kakek saya itu orang Banten. Masih ada sampai sekarang? Dia tanya gitu kan. Saya bilang udah nggak ada. Kakek saya udah meninggal. Udah lama. Gitu. Jadi saya pikir, terus dua sosok yang ada di belakang saya tadi itu siapa? Kakek-kakek berjubah putih, berjenggot panjang, sama kakek-kakek yang pakai kopiah, pakai baju hitam, dan pakai ikat pinggang warna hijau. Tapi kalau dari perwujudan kakek-kakek yang pakai kopiah ini, ya wujudnya sih ya sama seperti kakek saya. Cuma yang bikin aneh dan bikin heran, masa iya sih tengah hari bolong seperti itu, dalam kondisi terang benderang panas, kok ada makhluk yang tidak kasat mata muncul di belakang saya dan terlihat sama ibu baru tadi. Seperti itu. Dan sampai hari ini teka-teki itu belum terjawab. Siapa sebetulnya kakek berjubah putih berjenggot panjang? Nah, kakek berjubah putih berjenggot panjang ini tidak hanya selalu datang ke saya, tapi kakek berjubah putih ini hampir mirip dengan sosok yang selalu mendatangi kakak kandung saya. Kakak kandung saya yang nomor 1, dia sudah mengetahui dari dulu bahwa ada sosok kakek berjubah putih berjenggot panjang. Dia sudah mengetahui terlebih dahulu. Sementara saya baru tahu
baru-baru itu. Semakin kesini saya semakin terus mencari informasi siapakah sebetulnya sosok kakek berjubah putih ini. Dan adik dari papa saya, artinya om saya, itu yang om saya yang nomor 3. Dia pun sama seperti itu, sering didatengin kakek berjubah putih. Nah, jadi om saya itu rumahnya di Subang, dan di depan rumah om saya ini ada orang pintar. Orang pintar itu katanya keluar malam-malam. Begitu dia keluar malam-malam, orang pintar ini melihat wujud, saya merinding. Orang pintar ini melihat wujud kakek-kakek berjubah putih membelakangi orang pintar itu, tapi ada di depan pintu rumah om saya. Saya baru tahu baru-baru ini karena om saya ini cerita ke saya seperti itu. Nah, artinya gini, kakek-kakek berjubah putih ini kok mirip dengan kakek-kakek yang dilihat sama si ibu warung tadi yang ada di belakang saya. Dan kakek-kakek berjubah putih ini juga sering mendatangi kakak kandung saya yang nomor 1. Apakah kakek-kakek yang berjubah putih yang mendatangi om saya, apakah itu orang yang sama, wujud yang sama? Apakah bukan? Saya nggak tahu. Yang jelas kakek-kakek berwujud yang menggunakan jubah putih ini sama persis seperti yang datang ke saya dan yang datang ke kakak kandung saya yang nomor 1 dan yang datang ke om saya, yaitu. Nah, masih berlanjut membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang tidak masuk di akal di dalam diri saya. Suatu ketika di sebuah lokasi syuting itu ada teman saya, dia seorang perempuan yang ternyata perempuan ini punya kelebihan. Dia seorang indigo, dia masih remaja lah, umurnya sekitar 21 tahun. Waktu itu saya pulang dari lokasi syuting di Manggarai menuju ke stasiun Manggarai. Saya pulang dengan berjalan kaki ke stasiun Manggarai. Terus teman saya ini memanggil saya dari belakang dan dia ngajak jalan bareng ya, pulang bareng ke arah stasiun Manggarai. Nah, di jalan dia cerita sama saya, "Gusti, tadi saya melihat ada kakek-kakek berjubah putih panjang itu ada di belakang kamu." Dia bilang seperti itu. Saya bilang, "Kok kamu bisa tahu?" "Iya, saya lihat ada seseorang yang selalu ngikutin kamu," kata dia, yaitu kakek-kakek berjubah putih. Dan tadi di lokasi syuting saya lihat kakek-kakek itu ada di belakang kamu. Saya pikir, wah, kamu yang bener nih, serius nih, bener nih, gitu. Saya tanya gitu. Dia bilang benar. Dia bilang ke saya ini anak indigo, saya bisa melihat perwujudan gaib. Dan tadi saya jelas banget melihat
ada kakek-kakek berjubah panjang, berjubah putih dan berjenggot panjang, itu ada di belakang kamu. Dia nanya ke saya, memang itu siapanya kamu sih? Saya bilang, saya nggak tahu. Gitu. Jadi banyak fakta, banyak bukti tentang perwujudan kakek berjubah putih ini yang selalu menampakkan diri, yang selalu ada di belakang saya. Astagfirullahaladzim. Saya langsung merinding. Saya rasa beliau juga saat ini hadir. Sampurasun aki kapunten. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang di luar sana, ada dulur-dulur semua yang sudah menyimak dan mau menyaksikan, mendengarkan apa yang saya ceritakan. Mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat buat kita semua, bahwa setiap orang itu pasti ada pendamping gaibnya. Setiap orang, mau disadari ataupun tidak, pasti ada yang namanya khodam pendamping. Ada dua kemungkinan. Khodam pendamping ini, satu, bisa jadi khodam pendamping ini adalah dari para nenek-nenek moyang kita, dari keturunan-keturunan kita, dari nenek-nenek moyang kita yang memang mempunyai kelebihan, punya tingkat ilmu kebatinan yang mumpuni, sehingga dia mau melindungi keluarganya, yaitu anak-anak cucunya. Dan biasanya para khodam pendamping dari para leluhur ini memilih keturunannya yang selalu didatangi oleh para khodam pendamping dari leluhur ini, yaitu dari kakek nenek moyang kita. Yang kedua, khodam pendamping ini bisa jadi dari golongan jin. Sedangkan jin terbagi menjadi dua golongan, yaitu jin muslim dan jin kafir. Kalau seseorang didampingi oleh jin muslim, maka akhlak dan sifat seseorang itu insya Allah akan menjadi bagus, akan menjadi baik, akan menjadi berkah buat kehidupannya. Dan biasanya khodam pendamping ini memberikan aura yang positif kepada seseorang yang selalu didatangi oleh khodam pendamping ini. Tergantung khodam pendampingnya ya. Kalau misalkan khodam pendampingnya itu dari golongan jin muslim, maka seseorang ini akan menjadi bagus auranya. Tapi kalau misalkan jin pendampingnya ini dari golongan jin kafir, maka orang ini akan menjadi jahat dan karakternya tidak bagus, sering menghina orang, sering mencaci maki orang, pikirannya selalu seujun sama orang, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang negatif. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengar dan menyimak semua apa yang saya ceritakan, kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal, kejadian-kejadian yang di luar nalar, kejadian-kejadian gaib yang saya alami. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia rahayu sagung. Sampurasun.